Ya, jadi kita bahas ya formasi dari Indonesia lawan Cina ya. Kalau saya lebih prefer Indonesia itu menggunakan 5-4-1. Kita lihat di YouTube itu 5-4-1 ya lebih banyaknya. Dibandingkan yang biasa dibahas itu 3-4-3 ya. Nah, kenapa saya menggunakan 5-4-1? Karena kita lihat ya. Kita lihat bahwa Indonesia itu dari sisi position itu selalu kalah. Nih, lihat ya 34% waktu lawan Saudi. Itu Saudi ada di peringkat 56. Kemudian Indonesia kalah lagi secara position nih ya. 36% lawan 64% lawan Australia yang ada di peringkat 23. Terus Indonesia juga lawan Bahrain 46%, meskipun kemarin ya sedikit lah ya, sedikit. Ini masih seimbang nih 46% lawan 54%. Tapi secara keseluruhan Indonesia bermain dengan position yang selalu kalah. Jadi hal yang wajar kalau misalkan menggunakan menggunakan formasi 5-4-1. Ya, seperti ini ya 5-4-1. Ada Nathan, Verdon, Ijes, Mesilker, Sandy Walsh, Ragnar di tengah, Tom Hay, Ivan Jenner, Muhammad Rizaldi atau Rafael Strike. Ya, ini wajar kalau misalkan pakai 5-4-1 karena tadi dari sisi position kita selalu kalah ya. Kemudian dari akurasi operan kita lihat Indonesia waktu lawan Saudi hanya 73% lawan 85%. Nah, sedangkan lawan Australia Indonesia 62% lawan 79%. Ya. Terus lawan Bahrain 71% lawan 78%. Dari akurasi operannya pun nah itu Indonesia kalah juga gitu ya. Jadi hal yang wajar ini dilihat dari sisi rankingnya pun kan berbeda ya. Kita masih ranking 129 melawan ranking yang jauh di atas kita gitu. Jadi dari sisi akurasi operan pun kurang bagus. Tetapi ini ada hal yang bagus. Ini peluang agar bisa dimenangkan oleh Indonesia ya. Nanti waktu lawan Cina. Cina kan rankingnya 91 ya. Cina rankingnya 91. Nah, sekarang yang kebobolannya lebih banyak dibandingkan Indonesia. Ya, Indonesia hanya 3 kali kebobolan. Sedangkan Cina sudah 12 gol kebobolannya. Nah, sekarang jumlah tembakan kita lihat nih. Indonesia itu lawan Saudi 8 tembakan, 2 on target. Jadi kalau dipresentasikan 25%. Sedangkan Saudi 22%. Ya. Kemudian lawan Australia, Indonesia 40% nih. Ya, shootingnya nih. Shooting 5 kali shooting, on targetnya 2, 40%. Australia 19 kali shooting, 5 kali on target dan 26%. Ini di ranking 23 nih Australia. Nah, Indonesia shootingnya 5 kali, on targetnya juga 5 kali, 100% kemarin waktu lawan Bahrain. Jadi, sedangkan Bahrain hanya 21%. Nah, dilihat dari data statistik ini, Indonesia unggul efektivitas. Ya kan? 25% lawan 22% nih waktu lawan Saudi. Kemudian 40% lawan 26% nih lawan Australia. Indonesia unggul. Dan lawan Bahrain juga Indonesia unggul. Artinya Indonesia punya keefektivitasan yang lebih baik dibanding negara yang lain. Nah, nanti lawan Cina pun ini bisa dimanfaatkan. Gitu. Apalagi ranking Cina ini relatif lebih tidak terlalu berat dibandingkan tim-tim yang lain, dan kita lihat jumlah kebobolannya pun sudah cukup banyak gitu ya. Nah, kemudian 5 pertandingan terakhir ya, Indonesia kalah lawan Irak, menang lawan Filipina, sisanya semua draw. Ini di kualifikasi nih ya, 1-1 lawan Saudi, 0-0 lawan Australia, dan 2-2 lawan Bahrain. Jadi total Indonesia 1 kali menang, 3 kali seri, dan 1 kali kalah. 3 kali seri ini ada di kualifikasi sekarang gitu, dan itu lawan tim-tim yang luar biasa hebatnya gitu. Kalah waktu lawan Irak itu karena belum banyak naturalisasi ya gitu. Nah, sekarang nanti akan bermain di 15 Oktober ya, hari Selasa jam 7 malam. Nah, nanti tunggu ada live komentarnya. Nah, ini sekarang klasemen di grup itu Indonesia kan posisi kelima. Sedangkan Australia di posisi kedua itu poin 4, Indonesia poin 3. Ini masih terbuka peluangnya.
Nah, saya buat prediksi klasemen. Nih, ada asumsi nih. Jepang menang melawan Australia. Jadi, Australia kan tidak bertambah poinnya. Terus Saudi bermain imbang dengan Bahrain. Artinya mereka berdua nambah 1 poin aja. Ya, nambah 1 poin aja. Dari poin 4 menjadi poin 5. Sedangkan Indonesia harus menang lawan Cina. Kalau Indonesia menang, artinya Indonesia bisa menempati posisi kedua, Saudi ketiga, dan Bahrain keempat, Australia kelima. Gitu. Ini peluang masih terbuka. Kita berdoa saja agar Jepang itu menang lawan Australia, Saudi bermain draw dengan Bahrain, dan Indonesia menang lawan Cina. Itu ya. Nah, dari semua pertandingan, jadi statistik Sintayong itu sudah 50 kali menangani timnas, ya 24 kali menang, 13 kali seri, 13 kali kalah, 99 mencetak gol, dan 64 kebobolan. Itu ya. Nah, kemudian ini head to head-nya nih, ya. Saya capture aja nih, head to head. Indonesia itu menang di tahun 57. Ya, ini tahun 57 ya, udah lama banget ya. Kemudian di Piala Presiden ini tahun 71, ini belum lahir juga nih. Nah, kemudian menang lagi di Piala Raja ya. Nah, ini tahun 1987. Nah, sisanya ini draw dan kalah. Artinya ini peluang semangat untuk Indonesia untuk bisa mengalahkan Cina. Nah, yang perlu dievaluasi apa? Tadi ya, konsentrasi di akhir pertandingan. Kita lihat waktu lawan Saudi, kita kebobolan di injury time menit ketiga, 45 plus 3. Terus kemarin lawan Bahrain kita kebobolan di menit menit ke 99 ya. Ya, harusnya 96 gitu. Tapi itu pun kehilangan konsentrasi. Nah, itu perlu dievaluasi ya. Nah, nanti wasit yang akan memimpin Indonesia lawan Cina itu Omar Muhammad Ahmad Hassan Al-Ali dari Uni Emirat Arab. Ya, itu saja ya yang saya sampaikan. Terima kasih.